Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitab, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali kita bertemu anak-anak untuk melanjutkan materi pembahasan kita melalui video pembelajaran. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini akan diberikan keberkahan ilmu dan kepahaman kepada kalian serta bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas pada waktu yang lalu, yakni lebih dekat dengan Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Di awal pertemuan Bapak sudah menerangkan bahwa dalam sholat itu yang dikatakan sholat sunnah ada yang bisa dikerjakan dengan sendirian atau disebut dengan munfarid, dan ada juga yang dikerjakan secara berjamaah. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah salat yang dikerjakan secara sendirian atau salat secara munfarid. Yang pertama yaitu salat sunnah rawatib. Artinya bahwa salat itu salat yang dikerjakan yang mengiringi salat fardu baik sesudah maupun sebelum. Berdasarkan hukumnya, salat sunnah ini dibedakan menjadi dua, yaitu sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Yang dikatakan salat sunnah muakkad artinya adalah salat sunnah yang sangat dianjurkan dan sering bahkan tidak pernah Rasulullah tinggalkan. Yang dikatakan dengan salat sunnah ghairu muakkad adalah salat sunnah yang tidak diberatkan atau tidak dianjurkan. Maka dalam salat sunnah rawatib yang dikatakan salat sunnah hukumnya muakkad, salat sunnah yang dikerjakan pada waktu maghrib. Nah, ketika sebelum maghrib itu ada salat sunnahnya, ya, salat sunnah itu disebut dengan ghairu muakkad. Kemudian ada lagi salat sunnah yang hukumnya muakkad, yakni pada waktu maghrib yang dikerjakan setelahnya. Jadi ketika dikerjakan setelah maghrib hukumnya sunnah muakkad. Nah, ada lagi salat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat isya. Nah, berdasarkan hukumnya juga, ya, kalau salat sunnah setelah isya itu hukumnya sunnah muakkad, dan jika dikerjakan sebelum sholat isya juga termasuk sunnah muakkad. Nah, dengan demikian sholat maghrib ada dua hukumnya, sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Pada sholat isya juga ada sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad hukumnya. Kemudian kita masuk pada sholat subuh. Sholat subuh ini, ya, ada sholat sunnahnya yang dikerjakan sebelum sholat subuh. Nah, hukumnya sunnah muakkad. Jika dikerjakan setelahnya itu tidak ada lagi sholat sunnah ghairu muakkadnya. Jadi khusus untuk sholat subuh dan sholat asar itu tidak ada salat sunnah sesudah salat tersebut. Begitu masuk waktu zuhur, nah zuhur juga demikian. Sebelum salat zuhur dan setelah salat zuhur juga ada salat sunnahnya. Ini termasuk hukumnya sunnah ghairu muakkad dan sunnah muakkad. Masuk waktu asar juga ada salat sunnahnya sebelum, namun kalau sesudah itu tidak ada.
sekalian, bagaimana sekarang niatnya? Nah, niat dalam sholat ini, contoh, pada sebelum sholat maghrib, usalli sunatan maghrib raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Itu sesudah. Kalau sebelum niatnya usalli sunatan maghribi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Khusus di daerah kita ini tidak kalian temukan, namun jika kalian pergi di daerah orang itu pasti akan ada, ya, yang mengerjakan sebelum salat maghrib. Nah, begitu juga dengan salat isya. Kalau dikerjakan setelah salat isya, contoh niatnya usalli sunatan isya'i raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi niatnya memakai qabliyatan ba'diyatan. Kalau ba'diyatan itu setelah, kalau qabliyatan itu sebelum. Jadi ada dua hukumnya, sunnah muakkad dan ghairu muakkad pada salat sunnah rawatib. Sekarang kita masuki salat sunnah tahiyatul masjid. Nah, apakah kalian tahu salat sunnah tahiyatul masjid ini? Ya, salat sunnah yang dikerjakan ketika memasuki masjid. Artinya kita ketika memasuki rumah Allah sebagai tanda penghormatan, sebagai tanda kemuliaan rumahnya Allah, maka kita kerjakan salat 2 rakaat sebelum duduk. Begitu masuk ke masjid, kerjakan terlebih dahulu salat sunnah tahiyatul masjid. Bagaimana niatnya? Niatnya usalli sunat tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi begitu niat dalam salat sunnah tahiyatul masjid. Berikutnya, berkenaan dengan salat sunnah yang dikerjakan sendirian, yaitu salat sunnah istikharah. Apakah anak-anak pernah dengar namanya salat istikharah ini? Baik, sekarang Bapak sampaikan. Salat sunnah istikharah adalah salat sunnah yang dikerjakan untuk meminta petunjuk kepada Allah karena adanya keraguan untuk memilih sesuatu hal. Maka ketika kita bingung, ya, untuk memutuskan suatu pilihan, maka mintalah kepada Allah dengan jalan mengerjakan salat sunnah tersebut. Nah, salat sunnah ini, ya, bisa dikerjakan ketika pada malam hari atau masuknya waktu sholat hajud sepertiga malam, ya, kita memohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk. Maka dengan sendirinya nanti akan Allah berikan petunjuk kepada kita untuk menentukan suatu pilihan. Baiklah anak-anak sekalian, berkenaan dengan fungsi salat sunnah, ya, banyak sekali tergantung pada salat atau yang kita inginkan kepada Allah. Contoh dalam pelaksanaan salat sunnah rawatib tadi, yaitu salat sunnah yang mengiringi salat fardu, apa fungsinya? Fungsi dari kegunaan salat tersebut adalah untuk menutupi kekurangan yang terdapat dalam salat wajib kita. Seperti ketika salat kita tidak khusyuk, maka salat sunnah rawatib ini membantu menutupi kekurangan salat fardu kita tadi. Sebab di akhirat nanti yang Allah hisab, ya, tidak ada lain amalan selain amalan salat yang pertama sekali. Oke anak-anak sekalian, demikianlah untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak sampaikan kepada kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga kesehatan tubuh, memakai masker, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.